Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine, thank you. Ya, I'm fine, thank you. Terus apa lagi? I'm fine tapi bohong. Ya, oke. Hari ini, ingat ya, kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari 4 bab. Ya. Assalamualaikum Miss Lisa. Waalaikumsalam. Kita akan membahas mereview materi dari lesson 9 sampai lesson 12. Suara Miss kedengeran kan? Sampai sini? Kedengeran Bu Miss? Sekarang Miss mau mute dulu semuanya ya. Kita akan bahas Oke. di lesson 9. Nah, sekarang Miss akan membahas mengenai materi di lesson 9. Masih ingat ya tentang present tense. Di sini present tense itu adalah suatu aktivitas ya, yang seperti Miss jelaskan minggu yang lalu mengenai present tense. Itu adalah suatu aktivitas atau bentuk kalimat ya, tertulis maupun lisan yang diucapkan lewat mulut. Nah, aktivitas yang juga sering dilakukan atau rutin setiap harinya, misalnya pergi sekolah, atau makan, atau minum, atau mandi, belajar, beribadah, itu masuk kepada present tense. Ya, bedanya dengan present continuous, dulu kan kita di semester 1, bab pertama present continuous tense ya nak ya. Present continuous tense itu sama, suatu aktivitas juga, namun berbeda pada penempatan waktunya. Kalau present continuous, dia digunakan ketika dilakukan hari itu, jam itu, menit itu, detik itu juga. Gitu. Tapi kalau present tense tanpa continuous ya, present tense digunakan untuk daily, setiap hari, rutin, selalu ya. Pokoknya yang selalu kamu lakukan itu present tense. Tapi kalau present continuous tense yang sedang kamu lakukan hari itu, misalnya kamu sekarang nih lagi belajar Zoom meeting, nah itu masuk pada present continuous tense. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang mau share screen dulu di sini. Nah, present tense itu rumusnya kan subjek. Yang begini deh, sebentar. Tulis aja. Ada subjek. S ini subjek ya. Subjek ditambah verb. Nah, verb ini artinya kata kerja. Langsung ditambah objek. Objek. Nah, subjek itu, coba nih mau unmute dulu semuanya. Coba semuanya di-unmute dulu. Ya. Subjek ini apa ya? Salah satu contohnya. Ada yang mau kasih tahu subjek? I. Subjek itu ada I. Are you Dewi? Teaching it. You. It. Terus tambahan lagi ada nama orang, nama misalnya. Terus ada apa lagi? Benda. Benda jamak atau Hewan. ya. Nah, ini subjeknya. Dia masuknya ke subjek. Subjek. Lalu ditambah verb. Nah, verb ini kata kerja. Coba contohin satu saja kata kerja dalam bahasa Indonesia. Nanti kita artikan ke bahasa Indonesia.
Cook. Pokoknya kerja dari pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki yang bergerak semua. Itu namanya kata kerja yang bikin badan kita bergerak. Cook. Bagus. Contohnya ya, di sini ada cook. Kata kerja itu. Cook artinya memasak. Masak. Masak. Lalu objek itu bendanya yang mendapat respon dari kata kerja. Masak apa kira-kira? Objek. Egg. Telur, Egg. boleh ayam, misalkan masak aja boleh ya. Objek enak apa ada boleh egg. Nah, Telur. coba semuanya dengan kali ini. Kalau misalkan ini kan bentuk present tense ya, subjek, terus ada verb. Subjek ini kalau berubah, verbnya juga akan berubah tergantung subjeknya yang mana aja. Ya, tadi misalkan ini kan bentuknya udah jadi nih, tinggal kita buat kalimat full. Misalnya, ini mau pakai subjek day. Day artinya apa ya, day? Objek. Hari. Mereka. Day. Oh, day ya. Aku kira day apa? Mereka. Bukan day. Kita ngebedainnya day sama day. Nah, day nih. Mereka. Day. Egg. Mereka memasak telur. Tuh, seperti itu. Kalau misalkan ini ganti pakai subjek si. Coba. Cooks eggs. Nah, kita lihat ya. Cooknya ditambah S. Ya, cook egg. Tuh. They cook egg. Lihat perbedaannya, coba. Berbeda pada penggunaan subjek, otomatis verbnya ada yang berubah. Tapi ini maksudnya tetap sama. Cook jadi cook. Cook jadi cook. Cook ditambah S. Itu ya, nak. Ini namanya present. Jadi kalau objeknya it, belakangnya ditambahin S. ya, ditambahin S. Verbnya ditambahin S seperti itu, ya. Nah, itu adalah Cook jadi cook. dari cook menjadi cook. Jadi cook. Coba di sini ada yang belum paham mengenai present tense? Paham. Siapa yang angkat tangan? Coba, nggak apa-apa. Ayo, angkat tangan aja. Siapa yang mau nanya? Kenapa, nak? Hanif, coba suaranya di audionya. Digedein. Gedein. Coba, Hanif, coba ya, langsung aja ngomong aja coba. Bicara aja. Present continuous tense atau tense atau present tense? Nah, ini present tense. Ini present tense. Nah, ini present tense. Present tense. Kita karena di semester 2 belajar present tense. Kalau present continuous di semester 1 gitu. Nih, Miss gambarin lagi deh cara ngebedainnya. Kalau present continuous kita bedain ya. Sebelah sini Present continuous tense. sebelah sini. Present continuous tense. Present continuous sama present tense. Coba dilihat. Dari artinya saja dan penggunaannya saja sudah berbeda ya. Kalau misalkan continuous tense ini dia digunakan
digunakan pada aktivitas yang Aktivitas. Sejak kapan aktivitas dibilang aktivitas? dan aktivitas yang sedang dilakukan. Seperti itu. Rumusnya seperti ini. Subjek plus to be plus si plus Verbi. to be plus verb ing. Verb ing. Nah, ini present What are you doing? What are you doing? Betul. What are you doing? Kalau present tense, My name is Gibran. Gibran. nah coba dilihat Kak. Dari artinya saja berbeda. Present continuous tense dengan present tense itu artinya saja sudah berbeda. Dari artinya sudah berbeda. Dan rumusnya pun juga beda. Dilihat sini. Subjek plus verb, dia langsung ke verbnya plus objek. Di present continuous juga ada objeknya, cuma Miss potong aja gitu ya. Jadi objek selalu ada di akhir. Kalau di sini ditekankan juga di objeknya. Nah ini sudah beda, dari artinya saja sudah beda, rumusnya pun sudah beda gitu. Tapi ini kita kesampingin dulu karena ini sudah pernah kita bahas. Yang kita bahas yang ini. Tadi contoh kalimatnya, she cook egg. Lalu ada they cook egg. Seperti itu. Kalau misalkan present continuous itu dia begini. She is cooking egg. Tuh. Terus they are cooking egg. Jadi lihat kan perbedaannya? Ya kan? Bisa ya? Seperti itu. Coba, mau tanya lagi. Coba di-unmute semua. Yuk, sudah paham ya? Mengenai penjelasan? Sudah, Bu. Sekarang kita bahas lagi caranya membuat kalimat negatifnya sama kalimat positif. Kita ambil lagi dari contoh Cooks egg. Kalimat negatif dari cook egg, dia tambahkan doesn't. Coba dilihat. He doesn't cook egg. Kalau udah ada doesn't, nih cook-nya ini pakai s lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah aja. He doesn't cook egg. Ini kalimat cook egg. seperti itu. Untuk kalimat tanya atau afirmatif, das-nya dipindahin ini. Does she cook egg? Does she cook? Tanda tanyanya jangan lupa karena kalimat tanya. Enggak. Seperti itu. Dia masak. Coba dilihat lagi. Di kalimat positif, si verbnya Kalimat positif ya, dia melakukannya. Tapi kalau kalimat negatif kagak melakukannya. tambah doesn't, cooknya nggak usah pakai s. Nah, kalimat tanya, das-nya ini udah ke depan. Loh, ditarik ke depan, cooknya nggak usah lagi. Ya, paham ya? Oke. Ya. Oh, bagus. Sekarang kita pindah lagi ke yang bawah. They cook egg. Coba kita buat kalimat negatifnya. They. Tadi kalau pakai das, berarti kalau
They dong. doesn't cook egg. Gak pakai das. Oh iya. Bukan they ya. Oh ini itu. They don't cook egg. Seperti They itu. don't cook egg. Lanjut lagi. Kalimat Are they tanya cook afirmatifnya. Are they cook egg? Gak ada dong. Ada. Do they cook egg? Gitu ya. Nah, seperti Ayo ini. yuk coba. Tuh. Kalau das, coba lihat di sini. Das. Untuk penggunaan das itu subjek apa saja selain si? Do they cook egg? They cook Kalau the das egg. kenapa subjek apa saja selain si? He eat. What? Atau nama atau benda Nama. Name. Nah, Nama benda tunggal. Terus kalau do dipakainya Kalau do itu Ayu Dewi. iya Dewi. Terus tambahin lagi Iya betul. Ayu Dewi. Dewi. terus nama atau benda yang jamak. Tunggal. Jamak itu artinya apa? Lebih dari Tunggal. Dari satu. lebih dari satu. Jangan lupa ya, ini begini. Jamak tunggal atau apa sih? Tadi tulisannya tunggal atau apa? Gimana sih? Mana sih? Sisi itu tunggal, kalau jamak itu lebih dari satu. Iya, tunggal itu satu. Nah, Dewi nama benda yang jamak. oh. Nah, sekarang siapa yang udah paham mengenai present tense sampai sekarang? Ya, kayaknya Miss udah yakin deh. Paham ya? Coba Miss mau tanya nih. Continuous. Kalau Hanif, Nabis, Gibran, Akmi, Miss percaya. Sama Maryam dan yang lain-lain. Ya iyalah, saya kan sering bermain sama bule di game, Bu. Nah, apa sih? Sekarang Miss mau tanya. Kan ada main sama orang Spanyol gitu. sama orang luar. Rindi. What? Rindi. Was Ngerti nggak Rindi? Mengenai present continuous. Siapa? Coba Rindi unmute dulu. Miss mau tanya. Rindi mengerti tidak dengan materi ini? Mengerti, bagus. Oke, sip. Miss mau tanya lagi deh. Yang suspicious, yang tanda tanya besar. Miss mau tanya lagi. Riza. Saya baru masuk, Bu. Nggak, Miss mau tanya doang. Riza ngerti nggak? Paham nggak? Kagak, Bu. Nah, kagak. Berarti nanti nonton ulang, siaran ulangnya di YouTube, ya? Ya. Mantap. Ya. kita masuk YouTube. Kan lagi live ini. Lagi ya? Miss mau tanya lagi. Yang suspicious, mencurigakan. Rafael. Mana Rafael? Wajah gantengnya mana? Epic gamer moment. Bedah. Rafael mana videonya? Rafael. Ngerti nggak, Fel? Ngerti, Bu. Present continuous. Present tense. Paham, Rafael? Paham. Wah, mana kok mukanya nggak ada? Rafael, jangan malu-malu dong. Satu lagi deh, yang suspicious, mencurigakan. Cahaya. Cahaya. Mana Cahaya? Nani. Cahaya. Ini berapa, Bu? Cahaya belum nyala. Nanti ulangannya berapa, Bu?
Nah, tercepat aku Tiga bisa berarti sebagian besar paham ya. Alea penasaran sama Alea. Alea, ngerti nggak Alea? Dengan materi hari baru Alea mau ngerti dengan materi hari ini? Audionya dinyalakan nah Alea saja. Mana? Alea suaranya masih nggak kedengeran, Nak. Nah, Alea paham sama yang dijelasin tadi? Iya, paham. Bisa ya, nanti kalau PTS ya. Woi, di mute woi. Mute lagi ah. Dah. Sekarang kita bahas ya, next. Membahas mengenai bab 10. Coba dibuka bukunya yuk. Bab 10 dilihat materinya mengenai apa ya? Untuk bab 10 materinya mengenai apa? Coba. Untuk bab 10 materinya mengenai Lesson 10 pencak silat. pencak silat. Bentar, ada videonya kok. Instruction word. Iya, pencak silat. Nah, ini adalah mengenai instruksi, ya, kata instruksi atau kata arahan, ya. Responding to the instruction, betul, kata arahan. Misalnya, kalau dia ini, kalimat instruksi ini, dia masih masuk dengan present tense, ya, masih masuk dengan present tense. Coba dilihat di bagian 81, halaman 81, 81. Coba dibuka. Iya. Iya. Udah. Yang pertama, raise your hand itu artinya angkat Tangan. Ada kata your, berarti itu menunjukkan kata kepemilikan, berarti angkat tanganmu, raise your hand. Terus ada put on the sunscreen. Pakailah pelindung mata. Pakailah handboard. Pakailah pelindung matahari. Pakailah di atas sinar matahari. Ya. Pakailah pelindung matahari. Selanjutnya ada put on the seat belt. Pakailah seat belt. Di atas seat belt. Sabuk pengaman. Ada heat up the iron itu artinya panaskan terbuat dari besi. panaskan setrika. Iron itu bukan besi, maksudnya setrikaan ya. Iron. Setrikaan. Terus yang bawahnya put on your coat. Artinya apa ya? Pakailah jaketmu. Yang sangat-sangat 8 Put on your shoes. Pakailah sepatumu. Padamkan api. Yuk, lanjut. Kalau pol Nyalakan lampu. Nyalakan lampu. on the left. Nyalakan lampu. Di kursi. Duduklah di kursi. Duduklah gitu ya. Duduklah. Berdirilah. Duduklah. Berdirilah. Nyalakan televisi. Nyalakan TV-nya.
Nyalakan dong. Nyalakan TV. Ada turn around. Turn around itu artinya berbaliklah atau berputar. Berbalik badan. Ya, berbaliklah. Ya, instruction ini kata arahan sangat Ya. sekali, jadi masih nyambung Kalau dengan ada project, materi yang pertama tadi, present tense. kalau ada project terima dulu. Sekarang kita lanjut ke lesson Ya. 12, lesson 11. Nah, komparatif adjektif ini seru banget nih materi. Adjektif. Kita share screen. Baut teh. Yes, ikan. Komparatif adjektif. Adjektif. Komparatif adjektif. Dulu Miss ini yang nggak ngasih video pembelajarannya untuk komparatif adjektif. Nah, makanya sekarang Miss jelaskan. Iya. Iya. Komparatif adjektif itu artinya adalah kata pembanding. Ya. Adjektif dibanding-bandingin. Ini Miss mute dulu ya, Miss mau jelaskan dulu. Ya. Komparatif adjektif ini adalah kata pembanding. Asalnya itu dari kata adjektif. Coba kita lihat ini adjektif. Adjektif ini artinya adalah kata sifat. Nah, kata sifat dalam bahasa Inggris. Jadi, komparatif adjektif ini keseluruhannya pengertiannya adalah kata pembanding dari suatu benda ya, masih masuk dengan kata sifat juga. Contohnya misalkan kata adjektif dari misalkan high. Di sini kan kalau adjektif itu high itu artinya tinggi. Ya. Ini kok begini sih? Sebentar. High. High itu artinya tinggi. Sedangkan kalau di komparatif, dia ditambahkan dua kata di belakang adjektifnya, sisipan kata. Dengan menambahkan kata e atau r, atau tambah kata r saja. Tapi karena ini bentuknya high, jadi ditambahkan e sama r. Jadi higher. Tadi yang adjektif itu dia artinya tinggi, kalau higher artinya lebih tinggi. Seperti itu. Contoh kalimatnya misalkan. The building is higher than my school. Coba dilihat. That building is higher than my school. Artinya, gedung itu lebih tinggi dari sekolahku. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan komparatif adjektif. Higher. Seperti itu. Coba sekarang Miss unmute semua. Unmute dulu. Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh mengenai komparatif adjektif? Saya Bu. Saya Bu. Saja. Yang kedengeran sama Miss langsung Miss tulis. Saya Bu. Apa? Adjektifnya coba. Saya Bu. Coba sebutkan aja, Nak. Yuk. Apa ya? Yuk. Ada yang berani? Saya Bu. Ayo, langsung aja sebutkan, Nak. Yes. Apa? Sebut kalimat Bu. Kasih contohnya aja dari adjektif ke komparatif. Saya Bu. My brother is our daddy. Nah, Coconut tree is higher
Tree is higher than you. Tadi suara Nabi kedengeran ya. Kedengeran ikutin ibu. Katanya my brother is taller than me. My brother taller than me. Kakakku lebih tinggi dari aku. Nah, taller ini dari asal katanya, adjektifnya tall. Tinggi. Tall. Kalau taller, artinya lebih tinggi seperti ini. Saya Bu. Nah, apa itu? Coba kasih lagi. Tuh. That pool is bigger than my pool. Kan kalau video Zoom ini suka tiba-tiba mati ya, jadi kalian jangan keluar dulu. Emang suara aku jernih, Bu? Langsung masuk aja ya. I then elder sister. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Salah satu contohnya. Sudah paham mengenai komparatif? Sudah. Nah, Ya. Ya, sekarang kita masuk mengenai materi yang terakhir. Tinggal 5 menit lagi, nanti dia mau mati. Superlatif. Sendiri. Superlatif. Superlatif adjektif. Yang tadi itu kan komparatif. Sekarang kita superlatif. yuk di mute semua yuk. Di mute. Kita mute lagi. Mute semua yuk, ayo. Nah, superlatif adjektif. Nah, kalau superlatif adjektif ini, dia itu tingkatannya lebih tinggi dari komparatif. Nih, contohnya seperti ini. Ibaratnya adjektif itu level 1. Ya, level 1. Komparatif level 2. Level 2. Sedangkan superlatif level 3 dan dia nggak ada pembandingnya. Dia tingkatannya lebih tinggi dan yang paling tinggi. Ya. Jadi komparatif level 2, superlatif level 3 paling tinggi. Dia nggak ada pembandingnya. Kalau komparatif itu fungsinya untuk membandingkan. Misalkan kamu sama kakak kamu tingginya lebih tinggi siapa gitu ya kan. Komparatif itu fungsinya untuk membandingkan. Tapi kalau superlatif dia sudah paling tinggi dan tidak bisa ada yang membandingi. Seperti itu. Contohnya di buku kalian ini ada kalimat yang paling di halaman 102 itu kan soal ya, sudah dikerjakan ya soalnya sama kalian. Itu ada bentuk kalimat seperti ini. The snail is lebih lambat. Berarti the snail is the slowest animal in the world. Artinya, salah ini tulisannya. The snail is the slowest animal in the world. Siput itu adalah hewan yang paling lambat di dunia. Nggak ada yang membandingi kelambatannya siput. Kura-kura pun masih agak cepat dikit dibanding siput. Kalau siput udah lama banget kita tunggu-tungguin kayak nggak bergerak-gerak gitu. Nah, itu adalah superlatif. Contoh lain dari superlatif misalnya the biggest. Misalkan buat kalimat pakai kata biggest. The elephant is the biggest. Kita pakai kata elephant ya. Sebenarnya masih ada yang lebih besar lagi kok hewannya. Nah, the elephant is the biggest mammal in the world. Gajah itu adalah hewan mamalia terbesar di dunia. Dan nggak ada pembandingnya kan? Berarti emang dia benar-benar yang paling tingkatannya lebih tinggi. Seperti itu. Biggest. Kalau kita telusurin lagi, kata biggest ini dan slowest ini, dia dari adjektif.
Adjektifnya itu dari kata slow, kalau komparatifnya slower. Nah, dan biggest itu dia sama. Adjektifnya adalah big, komparatifnya bigger. Nah, seperti ini. Ya, paham ya? Coba Miss mau unmute semua. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Coba. Yuk, semua di-unmute. Paham ya perbedaan antara komparatif sama superlatif? Paham ya? Adjektif level 1, komparatif level 2, dan superlatif level 3 itu nggak ada pembanding. Kalau level 2 ini dia ada yang membandingkan. Ya, paham ya? Bagus. Nah, waktu kita sudah sebut. Nah, materi hari ini PTS, soal-soal PTS, semoga kalian dapat soalnya dengan baik. Kalau tidak mengerti, boleh buka kamus kalau tidak mengerti. Ya, Ya, Bu. boleh buka Emang boleh curang. belajar semuanya. Assalamualaikum. Sageo. Itu saja. Agak. Job.